Indonesia Jaya. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi bersama Nusa Utara TV. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Angel, inilah seputar info yang terangkum dalam seputar berita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sultan Pasir bernama Haji Muhammad Jarnawi Sarjana Hukum, bergelar Sultan Muhammad Alam Shah III. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada media. Kehadiran Sultan Pasir terlahir dari kebinekaan. Bagaimanapun kita tidak terlepas dari, walaupun berbeda-beda, tapi kita pada prinsipnya adalah satu jua. Terkait rencana pemindahan ibu kota ya, Negara Republik Indonesia PPU di Penajam Pasir Utara tepatnya, kami dari Kesultanan Pasir memohon kepada pemerintah supaya ada pelestarian adat budaya Pasir. Kita meminta dilestarikan hutan adat yang masih asli, yang memang itu tidak tergerus oleh zaman, peradaban Pasir yang memang hutan asli yang terdiri dari ada ulin, ada bangris yang masih utuh. Itu sudah kita bicarakan kemarin dengan Bapak Presiden ya, Republik Indonesia. Terus yang kedua, kita juga meminta didirikan Istana Kesultanan Pasir di tepatnya ibu kota negara Republik Indonesia bersama Kesultanan Kutai. Dan kami memohon juga, kemarin sempat kita singgung di konsorsium nasional di LKPCI bahwa saya memohon kepada pemerintah secara nasional supaya dibangun istana-istana Nusantara. Karena bagaimanapun ibu kota negara Republik Indonesia itu bernama Nusantara. Alangkah kurang eloknya para sultan Nusantara Republik Indonesia ini tidak dirangkul. Nah, didirikanlah miniatur-miniatur istana Kesultanan Nusantara itu. Dan itu kemarin waktu kami di Jakarta tanggal 19 sampai tanggal 20, mereka antusias hal itu dari beberapa kesultanan Nusantara, dan untuk mempersatukan para sultan ini, dan di situ jadi pusat budaya nasional bahkan internasional. Kemarin sempat saya singgungkan juga dengan Bapak Presiden waktu pertemuan bahwa nama-nama asli ya, seperti nama desa itu tetap dijaga. Kita ambil contoh seperti Sepaku, Semoy, Mentawir, Maridan, jangan dirubah. Nama-nama sungai yang memang itu turun-temurun peradaban ada di situ. Ini sebagai peradaban ya, etnis, bahwa di situ ada nilai-nilai adat budaya kearifan lokal khususnya suku Pasir. Kami memohon juga diperlakukan khusus ya kepada putra-putra daerah, khususnya pada umumnya Kalimantan dan khususnya putra-putra Pasir ya, yang bermukim ada di wilayah ibu kota negara PPU, tidak memandangkan etnis suku ya, dikatakan putra lokal di sini, tapi mereka yang sudah turun-temurun yang ada di situ diberi kuota khusus kepada pemerintahan, penerimaan karyawan, swasta, TNI, Polri dan sebagainya ada di rencana ibu kota itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada media terkait ada beberapa hal tadi. Dan tidak kalah pentingnya waktu pertemuan kami kemarin, konsorsium tingkat nasional, seluruh para raja, sultan, pemangku adat, keadatan seluruh Indonesia, saya memohon supaya pemerintah memperhatikan, dirikanlah istana Kesultanan seluruh Indonesia Nusantara.
Karena bagaimanapun negara republik ini terlahir dari para sultan, pemberian sultan sebelum merdeka. Nah, seyogianya pemerintah memperhatikan para sultan ini disatukan sesuai dengan namanya Nusantara, maka jadilah nanti Sultan Nusantara di daerah tepatnya ibu kota negara Republik Indonesia itu. Hutan rimba Nusantara ya, artinya hutan-hutan yang masih ada itu tetap utuh, dijaga, dan ini makanya nanti Grand City. Artinya dia beda dengan negara-negara lain yang tandus ya, tapi hutan-hutan itu tetap asli terjaga, bahkan tertata dengan baik. Nah, kami berharap tadi ada perbedaan khusus peradaban Indonesia kan terkait masalah ibu kota itu. Jadi jangan khawatir terkait masalah paru-paru dunia nanti hilang apa dan sebagainya, justru tertata. Saya meyakini pemerintah pasti sudah mengatur hal itu. Tidak mungkin mereka ceroboh dengan di sini sudah ditetapkan sebagai paru-paru dunia, nah manakala hutan itu habis dan sebagainya kan jadi masalah. Dan itu pasti saya punya keyakinan pemerintah sudah mengantisipasi hal-hal itu. Tidak mungkin hutan-hutan yang ada itu dirusak ya, bahkan nanti ditata. Dari Kesultanan Pasir ya khususnya, dan beberapa juga Kesultanan Kutai, beberapa tokoh khususnya keadatan di Kalimantan ya, mendukung penuh dengan ibu kota negara Republik Indonesia ini ada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada umumnya. Terkait hal bagaimanapun, kita memahami bahwa anggaran APBD Kalimantan Timur saja, yaitu kan hampir 500 triliun, itu hanya 20% yang kembali ke Kalimantan Timur. Artinya seyogianya kenapa kami tidak mendukung hal ibu kota negara ini? Karena kami berharap ada pemerataan pembangunan seluruh Indonesia, dan kami berharap juga artinya di dalam pemerataan pembangunan ini tidak melupakan dengan daerah-daerah yang lain. Artinya kita tetap merangkul semua yang ada di Indonesia ya, tidak harus Kalimantan saja tetapi seluruh Indonesia, karena itu nanti ibu kota negara Nusantara. Saya memohon kepada seluruh masyarakat Pasir di Kesultanan Pasir dan seluruh Kalimantan khususnya, bahwa kami dari Kesultanan Pasir menyambut baik dengan keberadaan ibu kota negara Republik Indonesia. Artinya mari kita bersama-sama bergandeng tangan, kita sebagai tuan rumah ya, kita menyambut para tamu seluruh Nusantara ini. Jadilah tuan rumah yang baik, bijak, begitu juga para tamu. Sebagaimana pepatah Minang ya, di mana kaki bijak di situ langit dijunjung. Artinya insya Allah semua bersinergi. Kami juga sebagai tuan rumah, insya Allah kita menyambut dengan tangan terbuka. Begitu juga tamu dengan mereka datang ke Kalimantan, kami juga siap menyambut mereka sebagaimana tamu-tamu kita ya. Dan kami tidak akan membedakan, karena bagaimanapun konsep Kesultanan Pasir ini adalah kami terlahir dari kebonekaan. Kami terbiasa dalam boneka. Artinya tidak ada mengkotak-kotakan suku, ras, agama manapun, tapi kami pure budaya. Kearifan lokal peradaban Pasir ini yang harus dijaga, karena itu sebagai peradaban kita ya, suku Pasir, dan di sebelahnya ada Kesultanan Kutai, dan kita berharap juga nanti dibangun miniatur-miniatur suku yang lain. Seperti kita ambil contoh, ada Jawa, ada Bugis, ada Madura, di situ nanti ada miniatur suku-suku yang ada di Nusantara. Nah, ini menjadi taman mini lah kalau ibarat sekarang di Jakarta ya. Nanti mereka di situ berkumpul para adat kita semuanya seluruh Nusantara. Demikian info dari kami. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Saya Angel bersama kerabat kerja Nusa Utara TV pamit undur diri dan sampai jumpa.